Saya hanya sebagai seorang suami mengharapkan apa yang sudah menjadi hak saya. Sama mungkin Mas Helmi pun punya harapan yang sama sebagai seorang suami. Itu aja sederhana kan. Hak Hak yang untuk mana ya, Pak? dilayani sebagai Ya seorang itu, suami. suami. Nah sekarang gini aja Mas, maaf ya kenapa berbeda. Tadi saya bilang 2 tahun saya sudah, memang saya akuin 2 tahun jabatan saya tinggi. Tapi sejak itu juga sikap suami saya berbeda seperti sebelum saya menjabat. Terus terang, saya tidak suka dan merasa keberatan kalau masalah pribadi saya dibicarakan di depan umum. Saya merasa tertekan dan terpojok. Ini privasi saya. Kenapa sih harus dipublikasikan? Sudah 2 tahun saya merasa siksaan dari suami saya. Siapa bilang saya pernah menyiksa istri saya? Kalaupun saya pernah kasar sama dia, itu pasti ada sebabnya. Emangnya saya gila apa menyiksa istri saya sendiri? Saya sudah menikah selama 15 tahun. Dan kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Tapi belakangan ini, saya merasa sudah tidak nyaman. Hidup bersama suami saya. Dia kasar dan kejam. Kalau saya suami yang kasar dan kejam, seperti yang dia bilang, mungkin saya sudah larang dia untuk keluar rumah. Tidak saya kasih uang belanja. Kalau perlu, saya usir dia sekalian dari rumah. Kalau memang dia jodoh saya. Sampai akhir hayat saya. Cuma satu Tuhan yang saya minta. Tolong kembali ke sifat suami saya seperti dulu. Dari awal kami menikah, di mana dia sangat mencintai saya dengan dulu. Kembali dalam berjumpa kita dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku, dan topik kali ini agak-agak berat ya. Iya, topik ini beberapa waktu belakangan ini sudah menjadi topik yang begitu sering dibicarakan oleh banyak orang di dalam masyarakat. Ya. Bahkan sudah menjadi isu nasional karena begitu banyak lembaga-lembaga masyarakat yang turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Itu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT kata orang ya. KDRT. Saya juga bingung, nggak keras juga kena marah juga dia suami ya. Itu lain kali Mas keras. Oh iya udah. Tengah malam nih kita kadang-kadang ngomong gak pakai filter gitu ya. Baik, kita ini yang membawa adalah Mbak Rey dan Ibu Wina. Barangkali Mbak Rey ada yang ingin disampaikan, Mbak. Saya tuh belum menangkap yang dimaksud. Saya tidak pernah kejam kepada istri saya. Kejam golongan menurut dia, pemikirannya dia, dan kejam yang diterima oleh istrinya. Ini saya belum ketemu. Tetapi kalau sudah dua-dua ini berkata demikian, itu sebenarnya berbahaya sekali. Oke, Mbak Wina? Tidak pada tempatnya ya. Kalau melihat reaksi istrinya, tidak mungkin menangis seperti itu Sampai kalau begitu. tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka berdua datang kepada Anda? Ya. Oke. Dan mereka sepakat untuk malam ini sharing dengan kita, mencari solusi begitu? Iya, walaupun tadinya sang suami dengan berat hati, karena itu yang dia katakan tadi kan, dia nggak mau sebetulnya, tapi akhirnya berhasil juga diajak supaya. Alasannya mau sharing apa kira-kira Mbak Wina? Iya, dia ingin tahu sebetulnya yang dia lakukan itu betul atau tidak? Betul atau tidak, begitu Karena apakah? saya merasakan bahwa dia merasa betul tuh mukul istrinya. Iya. Kalau buat saya Tunggu. sebenarnya nggak pernah ada benarnya ya kalau sampai ada satu kekerasan Kamu fisik. jangan terlalu begitu ngomong. Oh enggak. Saya Emang cuma mukul bilang. apa? Enggak, Ya, maksud saya. pandangan matamu itu loh ya. Sebentar, Bung Helmi. Ya. Kalau saya lihat cara bicaranya dari suami, he is very arrogant. Sangat betul, saya adalah benar. Dan dia menantang tadi. Masalah ini sangat-sangat serius kelihatannya. Arogansinya tinggi, sedangkan di wanitanya itu cukup memelas. Dan dia telah memberikan dan berusaha memperbaiki keadaan. Perempuannya kalau nggak salah PR manajer. Oh, PR? Iya. Maksudnya? Mbak Rey juga PR juga kan? PR di hotel. Wah, Dulu pekerjaannya pernah itu pekerjaan itu bagi seorang public relation, pekerjaan itu nomor 1, istri atau suami nomor 1 itu malah. Keluarga itu nomor 2, pasti. Saya pun demikian dulu. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab? Kok saya damai-damai aja ya? Itu Mbak Rey. Saya bingung kalau sampai begitu. Berarti ya dia tidak ada kepercayaan atau apa sebab dia tidak percaya? Mungkin Mbak Rey beruntung mempunyai om yang sangat Dan keluarga Sangat memahami dan sangat mengerti. Ya, kita memang berbeda dalam kita punya ending cerita, jangan berpisah, itu satu.
Oke. Oke, sekarang kita Baik. tinggal lihat apakah pasangan kita pada malam hari ini memiliki prinsip yang sama seperti Mbak Re dan suami. Aha. Apakah endingnya yang penting tetap bisa bersama? Itu yang kita harapin. Baik, kita akan mengundang tamu kita setelah kita bujuk mereka akhirnya mau muncul. Mungkin dari Pak Ronald dulu dengan ayahnya ya, Pak Aryo. Kalau tidak ada, mungkin bisa keluar dulu. Wow. Ya, mereka tidak perlu ditepuk tangan karena ini sangat berat. Pak Ronald bisa duduk di sana. Ini Pak Haryo. Pak Haryo. Pak Haryo ini adalah dosen ya. Ya. Masih ngajar Pak? Masih. Ngajar apa? Ya, ngajar psikologi. Oh. Pak Ronald betul ya? Ya, betul Mas. Apa sih persoalannya Pak? Yang jelas ini sebenarnya masalah internal keluarga kami. Keluarga Mas. ya. Saya hanya merasa kehilangan kehangatan, keharmonisan. Apa karena Anda cemburu istri enggak, Anda sekarang enggak, punya jabatan yang lebih bukan, tinggi dari Anda? bukan itu. Ini sederhana sebenarnya. Cuma Sederhana. saya lihat terlalu berlebihan dan ya tapi saya nggak tahu. Saya berharap saya ada di sini untuk kebaikan. Amin. Saya berharap di sini untuk anak-anak kami. Saya tahu Anda pernah menolak untuk tampil di acara ini, tetapi demi anak-anak dan mungkin kita juga mengucapkan terima kasih Bapak hadir dan apa yang Bapak lakukan, apa yang istri Bapak lakukan bisa menjadi pelajaran kita semua di para Mudah-mudahan. penonton ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Dan Dian kita juga akan memanggil dari pihak istri, Ibu Indah dan keluarga, kami mohon juga untuk keluar. Ya ini dia Ibu Asri. Ini putri dan putra dari, selamat malam Bu. Boleh saya salaman dulu? Ya. Ini neneknya ya. Oma. Oma. Oh, Oma. Oh sorry. Ya. Ini Dona, Dona ini. Dona adalah anaknya ibu ini. Oh, Dona. putri. Anaknya Putri. Bapak itu juga dong ya? Bapak. Ya. Oh ya, ini Roni. Roni. Boleh tahu Dona udah kelas berapa? Usia berapa sekarang? 17. 17 tahun. Roni? 15. 15 tahun. Ya, Oke. kalau gitu kita berharap malam ini Pak Ronald dan juga Bu Indah nanti bisa mendapatkan solusi yang baik demi ya. perkembangan Kita coba. emosi, jiwa dan juga kehidupan dari putra-putrinya. Baik, saya langsung akan mengundang inilah Ibu Endah. Ya, Bu Endah bisa keluar. Endah. Sorry, ya, sorry. Malam Bu, Anda betul-betul seperti wanita karir ya. Udah berapa tahun menduduki jabatan? Udah 2 tahun ini. 2 tahun. Anda happy? Saya senang sekali. Mimpi Anda menjadi kenyataan. Ya, benar. Walaupun Anda sekarang posisinya lebih tinggi dari suami. Ya, begitu. Memang posisi saya untuk saat ini 2 tahun ini lebih tinggi dari suami saya sendiri. Nggak apa-apa tuh? Enggak, karena suami pun mengizinkan sih pada saat saya diangkat jadi PR manager, saya udah bilang ke suami oke setuju. Tapi bukankah sejak itu terjadi konflik? Ya, sejak saya 2 tahun sejak saya diangkat jadi PR, sejak hari itu juga sampai sekarang terjadi kekacauan dalam Bu rumah Endah, tangga saya. sewaktu Anda naik jabatan, apakah mempengaruhi jam kerja? Sorry, Indah. Oh Indah, Indah, Indah. Sorry, Indah. Oke. Oke. Bu Indah, ya, sekali lagi, apakah jabatan yang baru merubah jam kerja dari Bu Indah? Sangat. Oke. Itu yang kata Mbak Re, Ya. itu dulu PR manager yang sangat senior. Iya. Kadang-kadang memang PR manager itu kawin dengan pekerjaan. Ya tengah malam pun masih bekerja kadang-kadang. Mbak Re betul ya? Oke, saya langsung ke Pak. Pak, apakah ini yang Anda komplain? Kalau masalah karir pekerjaan pada dasarnya saya mendukung kok. Tidak ada masalah di antara kami. Dan seperti tadi saya ulang lagi, ini masalah sebenarnya sederhana sekali. Saya hanya sebagai seorang suami mengharapkan apa yang sudah menjadi hak saya. Sama mungkin Mas Helmi pun punya harapan yang sama sebagai seorang suami. Itu aja sederhana kan. Hak Hak untuk yang mana ya, Pak? dilayani sebagai Ya, seorang itu, suami. Suami. Nah, sekarang gini aja ya, Mas. Maaf ya, kenapa berbeda? Tadi saya bilang 2 tahun saya sudah, memang saya akuin 2 tahun jabatan saya tinggi. Tapi sejak itu juga sikap suami saya berbeda seperti sebelum saya menjabat. Terus saya akan bertanya dengan Ibu Indah. So, apa komplain Anda terhadap suami? Sehingga Anda datang ke psikolog dan malam ini terdampar kemarin.
Ya, gini, saya cerita tentang kehidupan saya dulu ya secara pribadi. Kami menikah sudah 15 tahun dan kami memang pacaran dari SMA. Tapi awal dalam pernikahan kami sangat romantis sampai wah, saya senang punya suami seperti dia gitu loh. Keren. Wah, benar-benar romantis sekali. Gagah. Wah, belum tentu saya akan Pinter. belum tentu seorang wanita akan dapat seperti dia. Sebelum saya mah bangga, wah saya punya suami. Tapi setelah saya 2 tahun belakangan ini beda drastis. Yang tadinya lemah lembut, romantis, sekarang udah ada kekerasan. Omongan dia sangat menyakitkan. Omongan atau fisik kekerasannya? Pertama kali omongan, akhirnya baru. Tapi awalnya dia ngomong nyakitin hati saya. Saya sabar. Saya bilang gini, saya bilang ke dia, ini saya kerja buat siapa? Saya kerja buat siapa? Tapi apa? Kalau saya bilang gini, kalau saya tahu seperti ini kejadiannya, saya tidak akan mau kerja.